Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Kita tetap bersyukur meskipun kita tidak bisa hadir di gereja, tapi hari ini kita bisa berkumpul bersama, memuji, memuliakan Tuhan. Kita tetap beribadah meskipun lewat online. Kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita beribadah. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini pada hari ini. Jika kami diberikan kesempatan Tuhan untuk beribadah kepada Engkau, kami bersyukur Tuhan. Meskipun kami tidak bisa berkumpul di sini ya Tuhan, di gerejamu, tapi dimanapun jemaatmu berada, di rumah masing-masing, kami tetap bersyukur karena kami boleh beribadah melalui online Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk apapun yang telah Kau berikan kepada kami. Meskipun keadaan mencekam Tuhan, tapi kami percaya damai sejahtera-Mu tetap ada di tengah-tengah kami para jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengundang Engkau Tuhan hadir tengah-tengah kami. Karena Engkaulah pusat ibadah kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah ibadah kami ini boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memulai ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari dengan mengangkat tangan kita katakan bersama. Terima kasih Yesusku
Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bersama bersatu hati. Kita mau menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Karena pada hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk kembali bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami membawa pokok-pokok doa kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk virus corona ya Tuhan yang telah menyebar di seluruh dunia ya Tuhan, bahkan di Indonesia Tuhan Yesus. Kami memohon ampun ke hadapan Engkau Tuhan, jikalau kami Tuhan selama ini kami meninggikan diri kami di hadapan Engkau. Kami sadar ya Tuhan, dengan kejadian ini Tuhan, bahwa kami manusia tidak layak Tuhan meninggikan diri di hadapan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Kami membutuhkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Kami percaya Engkau tidak tinggal diam, tapi Engkau bekerja ya Tuhan. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan terhadap seluruh manusia ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biarlah virus-virus corona ya Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ada kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh bangsa Indonesia ya Tuhan, untuk seluruh rakyat bangsa Indonesia ya Tuhan, yang terkena virus corona ya Tuhan, di mana mereka dikarantina ya Tuhan. Kami berdoa agar Engkau memberikan damai sejahtera-Mu kepada mereka ya Tuhan, memberikan penghiburan yang daripada Engkau Tuhan, dan memberikan kesembuhan kepada mereka Tuhan. Kami berdoa juga untuk para tenaga medis ya Tuhan, yang bekerja ekstra ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan, agar mereka dapat mampu ya Tuhan, kerja dengan baik ya Tuhan, menangani setiap virus corona yang ada Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan, beserta dengan jajarannya Tuhan, di mana Engkau menempatkan beliau Tuhan sebagai pemimpin kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Bapak Presiden Jokowi Tuhan, agar setiap keputusan yang dibuat ya Tuhan, itu berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami yang tidak bisa hadir ya Tuhan pada minggu ini Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada ya Tuhan, mereka yang di rumah maupun yang dimanapun mereka berada ya Tuhan, kami percaya perlindungan yang daripada Engkau ada di tengah-tengah mereka Tuhan. Walaupun kami hanya bisa beribadah online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama, hadirat-Mu tetap sama ya Tuhan, melawat setiap kami Tuhan Yesus, melawat setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Gembala ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan ya Tuhan, agar setiap keputusan yang dibuatnya ya Tuhan, di dalam menghadapi bencana virus corona ini Tuhan, itu semua merupakan hikmat yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita mau hampiri tahta sucinya Tuhan.
Mari kita mau bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini setiap kami Bapa, kami naikkan syukur penyembahan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari umat Tuhan dengan segenap hati kita mau katakan bersama-sama. Saat ku menyembah-Mu, Amin Tuhan. Roh-Mu bekerja. Oh Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Kami percaya Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu bekerja. Oh saat ku memuji-Mu Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Kami sembah. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Sekali lagi, mari dengan segenap hati nyatakan. Ku angkat hatiku, Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi dengan segenap hati nyatakan. Ku angkat hatiku, Kami pandang Tuhan. pandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah. Oh Tuhan. Kami menyembah. Sembah Tuhan. Kami muliakan Tuhan. Oh, kami puji, kami sembah.
Sekalipun dunia berlalu, namun Kau tetap Allah. Kau tetap Allah yang layak untuk disembah, disembah. Hanya Kau Yesus, hanya Kau selamanya. Kau tetap Allah yang layak disembah. Haleluya. Oh Tuhan, kami mau nyatakan Tuhan, sekalipun dunia ini berlalu Tuhan, namun kami mau katakan Engkau tetap Allah kami. Engkau tetap Allah yang layak untuk dipuji dan disembah Tuhan. Engkau tetap layak untuk ditinggikan Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Mari bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan. Mari angkat penyembahanmu. Mari angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Sujud kami menyembah, kami menyembah Yesus. Sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak dipuji. Oh, haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau saja. Oh Yesus, kami puji perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu dahsyat, ajaib Kau Tuhan. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Oh Tuhan Yesus. Sujud di atasnya kami bawa Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Kami percaya Tuhan, Dia ubah hidupku. Baru setiap kami Tuhan, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di umat Tuhan dengan segenap hati. Mari dengan segenap hati kita katakan sujud Tuhan, sujud di atapnya. Ku bawa hidup, amin Tuhan. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh Tuhan, Dia ubah hidupku, baharui kami, baharui hatiku. Mari umat Tuhan dengan segenap hati katakan, sesuatu terjadi saat datang di atas. Mari dengan mengangkat tangan kita dengan segenap hati mau katakan, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku.
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu jadi sesuatu Tuhan, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sorakan haleluya. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Dan kami berdoa supaya firman yang akan kami terima ini boleh menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Menguatkan kami pada saat-saat yang tidak menentu, menegur kami apabila kami salah Tuhan. Dan terus Tuhan Engkau yang memimpin kami di jalan kebenaran-Mu, supaya setiap perbuatan kami senantiasa mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu, biarlah firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, namun tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara. Saat ini saya ingin mengajak kita untuk belajar firman Tuhan bersama-sama dari surat Yakobus. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam ayatnya, surat Yakobus ini merupakan satu surat yang terletak setelah surat Ibrani. Dan di dalam surat Ibrani itu ya saudara, temanya adalah tentang kesempurnaan keselamatan di dalam Kristus. Nah, kalau berbicara tentang kesempurnaan keselamatan di dalam Kristus, setelah dibahas panjang lebar muncul pertanyaan. Lalu selanjutnya apa? Dan inilah yang dibahas di dalam surat Yakobus, karena tema dari surat Yakobus yang hanya 5 pasal ini saudara, adalah tentang kedewasaan rohani. Nah saudaraku, banyak orang sudah menjadi Kristen selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Dan kalau berbicara mungkin kosakatanya sudah bahasa orang Kristen gitu ya. Shalom, puji Tuhan, haleluya, seperti itu. Juga aktif di gereja, juga mungkin tahulah tentang firman Tuhan. Tapi banyak yang tidak menjadi dewasa secara rohani. Ibaratnya kalau orang bertumbuh ya saudara, tidak pernah mencapai kedewasaan. Terus menerus berada dalam usia yang kecil, usia yang tidak dewasa. Nah ini bukan kehendak Allah. Karena Paulus berkata saudara, Allah menghendaki kita semua mencapai tingkat pertumbuhan yang sempurna, kedewasaan penuh, sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang dibahas oleh Yakobus di dalam suratnya. Dan kalau saudara bertanya-tanya, memangnya orang Kristen yang tidak dewasa itu seperti apa? Contohnya di dalam surat Yakobus banyak saudara. Yang pertama, ketika ada masalah, Tuhan yang disalahkan. Ini kita temui dalam hidup sehari-hari ya saudara. Mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya. Jadi hanya masuk ke dalam pikirannya saja tapi nggak pernah dilakukan. Teguran Tuhan masuk, wah firmannya bagus tapi tidak dilakukan. Kemudian ciri yang lainnya saudara, membeda-bedakan orang berdasarkan kelas sosialnya. Yang kaya diperlakukan dengan baik, yang tidak kaya kurang diperhatikan. Ciri yang lain tidak bisa mengendalikan lidah. Ya, makanya Yakobus berkata, lidah itu seperti api, kecil tapi bisa menimbulkan kerusakan yang besar. Ciri yang lainnya saudara, sikapnya duniawi. Hanya memikirkan perkara-perkara yang di dunia, menginginkan ini dan itu, dan ketika tidak mendapatkannya, marah, bertengkar, iri hati, bahkan kata surat Yakobus, kamu membunuh. Kamu mencelakakan orang lain karena kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Duniawi. Nah kalau kita lihat ciri-ciri yang disampaikan dalam surat Yakobus tersebut, saudara, maka kita melihat betapa miripnya gereja
dari zaman ke zaman, dari dulu sampai sekarang. Masalahnya ternyata itu-itu saja. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata, selama puluhan tahun saya menjadi gembala sidang, saya menyadari satu hal, banyak masalah timbul di gereja karena orang-orang Kristen tidak dewasa. Saudara bisa bayangkan sendiri kalau di dalam rumah anak-anak kecil saudara, mereka bertengkar, mereka rebutan, ya, mereka tidak bisa akur, saudara, masing-masing punya keinginannya sendiri. Itu anak kecil. Tapi bagaimana dengan orang dewasa? Seharusnya sikapnya berbeda. Seharusnya sikapnya jauh lebih rasional, jauh lebih sabar, jauh lebih mengerti dibandingkan anak-anak kecil. Nah, inilah yang ingin disampaikan oleh Yakobus. Kita harus dewasa secara rohani. Apalagi saat ini saudara kita sedang menghadapi masalah bersama-sama. Satu masalah yang kalau menurut pengetahuan saya belum pernah dialami oleh dunia. Satu dunia menghadapi penyakit yang sama, saudara. Sudah banyak terjadi wabah penyakit, pandemi-pandemi saudara dari waktu ke waktu, tapi belum pernah yang skalanya sebesar ini. Ini masalah kita bersama dan di saat-saat seperti ini orang Kristen diuji. Kedewasaan kita, bagaimana? Daniel berkata, orang-orang bijak akan bersinar, bercahaya bagaikan cakrawala, seperti bintang-bintang yang tetap ada untuk selama-lamanya. Di masa-masa seperti ini, apa yang akan kelihatan dari kita? Kedewasaan kita, hikmat kita, atau sikap kita yang kekanak-kanakan? Sikap kita yang mementingkan diri sendiri? Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Mari kita lihat firman Tuhan bersama Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai 9. Saya akan mengajak kita untuk membahas bacaan kita hari ini ayat demi ayat. Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-7, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudaraku, saya mengajak kita melihat yang pertama dalam ayat yang ke-7. Dikatakan oleh Yakobus, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang ingat Tuhan kita sebentar lagi akan datang. Berapa banyak dari kita yang hidup setiap hari, kita usaha, kita kerja, kita hidup dalam keluarga, kita beraktivitas sehari-hari dengan melupakan bahwa kita sedang menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, inilah sebabnya banyak orang itu terkejut, ya saudara, terkaget-kaget, tercengang-cengang dengan apa yang terjadi di dunia karena mereka tidak mengharapkan kedatangan Tuhan. Saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus ini merupakan dasar bagi pengharapan kita. Bagi pengharapan orang-orang yang percaya kepada Dia, saudara. Dan firman Tuhan berkata kita harus bersabar menantikan kedatangan Tuhan. Mengharapkan kedatangan Tuhan itu bukan berarti, kapan ya Tuhan datang? Aduh, enggak tahu ya. Wah, ya karena enggak ada yang tahu ya kita tenang aja. Enggak, tapi mengharapkan kedatangan Tuhan itu saudara, kita dengan antusias menantikan. Seperti kalau saudara, contoh yang dipakai di dalam Alkitab, seorang mempelai wanita menantikan kedatangan mempelai pria. Dia menantikan kedatangan calon suaminya, saudara, dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang penuh ekspektasi, dengan bersemangat, saudara, karena dia tahu ada sesuatu yang baik yang akan datang kepada dia. Demikian pula seharusnya orang Kristen menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, di tengah-tengah waktu yang seperti ini, di tengah-tengah krisis di dunia, saudara, kita harus mengingat kembali, kita sedang menantikan sebuah pengharapan yang mulia. Tuhan kita akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita ke tempatnya. Saudaraku, di sini Yakobus memberikan contoh.
Dia berkata, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudaraku, ketika petani akan menanami sawah atau ladangnya, dia akan membajak, dia mengolah tanah, dia bekerja keras sepanjang hari, setiap hari saudara. Lalu dia taruh bibit. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Dia menunggu. Dia menunggu sampai tiba waktunya. Dia melihat, wah sudah tumbuh. Tanaman saya sudah tumbuh. Semakin hari semakin baik. Kemudian nanti tiba waktunya panen dan dia akan mendapat hasil. Kira-kira kalau dia tahu tidak akan ada panen, mau nggak dia bekerja keras? Mengusahakan tanahnya. Taruh bibit di situ, mengolah tanahnya saudara, investasi banyak. Tentu saja dia tidak mau. Dia mau berkorban, dia mau bekerja keras, dia mau berjuang karena dia tahu ada pengharapan. Ada musim panen yang dia nanti-nantikan saudara. Dan pada saat itu semua hasil kerja kerasnya akan terbayar lunas. Saudaraku, untuk apa kita jadi orang Kristen kalau kita tidak menantikan kedatangan Tuhan? Untuk apa kita jadi orang Kristen kalau pengharapan yang kita miliki hanya di dunia ini? Ya, banyak orang Kristen hanya memikirkan jalan keluar dari masalah, kesembuhan dari penyakit, berkat dunia, saudara. Kalau hanya itu yang kita harapkan, Paulus berkata, kita ini orang-orang yang paling malang dari antara semua manusia. Tapi saudara, karena kita punya pengharapan kekal, maka kita ini orang-orang yang berbahagia. Kita ini orang-orang yang beruntung. Kita orang-orang yang bersemangat sekalipun di waktu-waktu yang sulit. Dan Yakobus melanjutkan saudara, di ayat yang ke-8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bersabar dan meneguhkan hati karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudaraku, di dalam konteks surat Yakobus, Yakobus pasal 5 ini, sabar yang dimaksud oleh Yakobus adalah sabar menanggung penderitaan. Karena ternyata orang-orang Yahudi Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus ini mengalami tekanan, mengalami penganiayaan dari orang-orang Yahudi yang kaya dan tidak percaya kepada Tuhan. Nah saudara, Yakobus menulis kamu harus bersabar, menanggung masalah ini. Kita mungkin tidak menghadapi masalah yang sama pada saat ini. Tapi sikap hati yang sama kita harus miliki saudara. Bersabar dan meneguhkan hati. Saudaraku, sekali lagi alasan dari kesabaran dan keteguhan hati kita adalah bahwa sebentar lagi Tuhan kita akan datang. Kalau 2000 tahun yang lalu Yakobus menulis sebentar lagi Tuhan datang. Apalagi hari ini saudara. Saudaraku, pandemi ya saudara ya, penyakit yang mewabah secara luas itu tidak hanya terjadi pada saat ini. Mungkin generasi kita hanya tahu beberapa saja, tapi sebenarnya saudara wabah ya atau yang disebut dengan pandemi, flu itu sudah terjadi berkali-kali. Yang paling mematikan itu tahun 1918. Namanya Spanish flu atau flu Spanyol saudara. Yang menyebabkan kematian puluhan juta orang. Saudara bisa bayangkan kalau dibandingkan dengan COVID-19 sekarang jauh lebih besar. Puluhan juta orang saudara pada saat penduduk bumi itu baru sekitar 2 miliar orang. Jadi ini korbannya banyak sekali. Setelah itu ada flu Asia yang juga merenggut cukup banyak korban. Lalu flu Hong Kong. Ya. Lalu yang mungkin kita pernah dengar flu burung saudara. Dan setelah itu yang cukup berbahaya juga flu babi. Dan sekarang kita menghadapi yang namanya virus corona atau COVID-19. Ini terjadi setiap 10-30 tahun sekali. Selalu ada flu baru yang berbahaya, yang mematikan. Ketika saya merenungkan hal ini saya berpikir, wah kita tuh menganggap enteng flu ya saudara ya. Penyakit orang Indonesia biasa, meriang gitu kan. Obatnya apa? Kroan, sembuh setelah kroan. Tapi ternyata kita bertemu dengan
jenis flu baru yang mematikan, yang berbahaya, yang sangat menular. Kenapa ini terjadi? Ini semua mengingatkan kita, dunia ini bukan rumah kita, saudara. Dunia ini bukan tempat kita. Yakobus 1 ayat 1 ketika membuka suratnya, Rasul Yakobus berkata, dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. 12 suku, saudara, orang-orang pilihan Allah, bangsa pilihan Allah yang sekarang ini bukan hanya orang Israel, tapi juga mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Petrus berkata, kamulah bangsa pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itulah kita, ke-12 suku yang ada di perantauan, bukan di rumah, saudara, tapi di perantauan, di luar rumah, sedang menantikan saatnya kembali ke rumah. Firman Tuhan berkata, kita ini adalah orang asing dan pendatang di dunia. Ini bukan rumah kita, ini bukan tempat kita. Di sini penuh dengan dosa, penuh dengan penderitaan, sakit, penyakit dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus menjanjikan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan kesitulah nanti kamu akan pergi. Semua ini mengingatkan kita di dunia hanya sementara. Kita di dunia ini tidak kekal. Karena itu saudara, jangan terlalu betah di dunia. Banyak orang, termasuk orang Kristen, setelah mapan, setelah maju dalam pekerjaan, sudah berkeluarga, kemudian merasa nyaman di dunia. Kemudian lupa bahwa rumahnya yang sebenarnya bukan di sini. Nah saudaraku, kita harus ingat hal ini. Tuhan sebentar lagi akan datang, membawa kita pulang ke rumah kita yang sebenarnya. Saudara, kalau tidak ada masalah seperti saat ini, mungkin kita nggak ingat. Mungkin kita hidup santai-santai, biasa saja. Dan kita merasa nggak ada yang luar biasa dari pengharapan kita. Tapi ketika saudara kita melihat betapa gampangnya nyawa kita diambil, betapa gampangnya tubuh kita terserang penyakit. Kita ingat, saya tidak diciptakan untuk menderita dan mati. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan. Dan itulah yang kita nanti-nantikan. Karena itu saudara, mari kita fokus kembali kepada pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus. Mari kita ingat kembali, kita harus pulang satu hari nanti. Dan saat ini selama kita masih ada di dunia, pengharapan itu harus mengalir di dalam hati kita. Sehingga kita tidak putus asa saudara. Sehingga kita bersabar dan meneguhkan hati menghadapi setiap masalah dalam kehidupan ini. Karena kita punya pengharapan kekal. Kemudian Yakobus berkata di ayat yang ke-9 saudara. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Nah saudaraku, saat ini yang diuji bukan hanya pengharapan kita, tapi juga kasih kita satu dengan yang lain. Ketika mewabah ya saudara, virus corona ini, lalu orang-orang mulai mendapat peringatan dari pemerintah, harus cuci tangan, harus social distancing ya, jangan kumpul ke tempat-tempat ramai dan seterusnya. Mulai banyak orang yang menyalahkan orang lain. Ini orang-orang yang tetap kumpul-kumpul, gak tahu apa kalau penyakit ini berbahaya. Lalu yang mungkin belum tidak begitu dapat informasi tentang corona ini juga menyalahkan yang lain. Takut, tidak beriman, dan seterusnya saudara. Kita saling menyalahkan, orang-orang saling menyalahkan. Saudara, ini merupakan benih-benih perpecahan. Justru pada saat-saat seperti ini kita harus bersatu. Pada saat-saat seperti ini kasih kita satu dengan yang lain itu diuji. Kesabaran kita satu dengan yang lain diuji. Saudara, firman Tuhan berkata, jangan bersungut-sungut, jangan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Loh, kita nyalain orang lain, kenapa kita yang malah dihukum? Karena kita menyebabkan perpecahan. Matius pasal 5, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Membawa damai, saudara. Apalagi di situasi seperti ini, di saat-saat seperti ini.
Orang nggak boleh keluar rumah, harus di rumah terus. Saya rasa untuk orang Indonesia lama-lama stres ya saudara ya. Orang Indonesia kan makan nggak makan asal kumpul. Mungkin lama-lama pikirnya corona nggak corona, yang penting kumpul lah, nggak tahu lah gitu ya. Pusing di rumah terus ya, rasanya seperti di penjara saudara. Pada saat-saat seperti ini kesabaran orang diuji. Nah kita juga harus bersabar, kita harus ingat saya anak Allah. Saya harus membawa damai, bukan membawa perpecahan, bukan membawa keributan pada saat-saat seperti ini. Saudaraku, dikatakan dalam firman Tuhan, hakim telah berdiri di ambang pintu. Yang punya hak untuk menghakimi, untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, itu bukan kita. Yang memiliki hak itu adalah Tuhan. Dan karena itu saudara, bagian kita bukan menghakimi tapi mengasihi. Bagian kita bukan menghakimi tapi mengampuni. Bagian kita bukan menghakimi tapi bersabar dan meneguhkan hati. Jangan sampai ketika Tuhan menilai kita masing-masing, ternyata kita yang salah. Jadi mari kita mengingat kembali ya saudara, pada saat-saat seperti ini ketika kita diuji, pengharapan kita diuji, kasih kita satu dengan yang lain diuji, akan kelihatan orang Kristen seperti apakah kita. Orang Kristen yang dewasa atau orang Kristen yang tidak dewasa. Orang Kristen yang membawa damai, yang menunjukkan kasih, yang hidup dalam pengharapan kekal, atau orang Kristen yang hanya memikirkan hidup di dunia ini saja. Kita akan diuji dan kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Karena itu saudaraku, sebagai kesimpulan saya ingin mengingatkan kita semua, yang pertama, apapun yang terjadi dalam hidup kita di dunia ini, apapun yang menimpa kita di dunia ini, apapun yang menguji kita di dunia ini, kita punya pengharapan kekal. Kita ini sudah diselamatkan. Ya, kita tidak seperti orang-orang dunia yang takut mati, saudara. Karena kita tahu bahwa nanti ada kehidupan yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Kalau kita meninggalkan dunia ini, kita pulang ke rumah Bapa. Karena itu kita tidak boleh hidup seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kita harus hidup di dalam keyakinan, dalam iman kita, dalam pengharapan kita. Dan kemudian jangan lupa, kita juga harus hidup dengan kasih kepada saudara-saudara kita seiman. Sekalipun dalam keadaan yang tidak kondusif, dalam keadaan yang enggak enak saudara. Pada saat-saat seperti inilah kasih kita diuji dan kita harus lulus dari ujian. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa orang-orang Kristen tetap bersatu, tetap saling mengasihi. Saudaraku, ada di daerah-daerah konflik orang-orang Kristen yang mulai terjangkit dengan virus corona, penyakit COVID-19 ini, tanpa punya akses pada air bersih, apalagi hand sanitizer, masker dan sebagainya ya saudara. Air aja nggak ada, sulit. Yang ada hanya dipakai untuk minum karena lebih penting. Boro-boro buat cuci tangan atau mandi. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen? Ada organisasi Kristen yang mengumpulkan bantuan dan dengan menantang bahaya saudara mereka pergi ke sana untuk berjumpa dengan saudara-saudara mereka seiman dan menyampaikan bantuan, menguatkan saudara-saudara seiman yang sedang kena penyakit yang menular ini. Apa yang sudah kita lakukan? Kalau kita melihat seperti itu saudara, kita menyadari harusnya orang Kristen demikian. Harusnya ketika terjadi penderitaan, ketika terjadi masalah, kelihatan oleh dunia bahwa kita ini saling mengasihi. Mari saudara, jadilah orang-orang Kristen yang dewasa. Jadilah anak-anak Tuhan yang membawa damai. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup dalam pengharapan akan hidup kekal. Sehingga kehidupan kita berbeda dengan orang lain. Mari kita berdoa terus sesuai dengan arahan dari Bapak Gembala kita. Setiap malam kita berdoa saudara. Terutama untuk saudara-saudara kita di seluruh dunia yang menghadapi masalah yang sama dengan kita saat ini. Dan juga untuk orang-orang yang berjuang di garis depan. Supaya lewat semua yang terjadi ini saudara, kita bisa melihat kerajaan Allah datang dan kehendaknya jadi di dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Ya ubah hidupku.
Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam doa penutup. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan di tengah-tengah kegelisahan dunia ini. Kami diberikan firman-Mu Tuhan, agar kami tetap bersatu Tuhan di dalam iman kami kepadamu untuk saling memperhatikan satu sama lain. Kami sangat bersyukur kepadamu. Saat ini Tuhan, kami doakan biarlah perlindungan-Mu atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, ada perlindungan daripadamu. Karena mereka adalah milik-Mu dan kami semua adalah bagian daripada Engkau. Oleh sebab itu kami percaya dan yakin mereka dilindungi oleh Tuhan. Walaupun di mana mereka berada. Saat ini Tuhan kami doakan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Maret Tuhan. Engkau terus memberikan kepada kami semua berkat daripadamu, penyertaan daripadamu, perlindungan daripadamu. Sehingga kami dapat terus memuliakan Engkau lewat kehidupan kami. Saat ini kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah oleh-Mu kasih karunia yang melimpah-limpah yang dicurahkan dari Bapa di dalam surga. Berkat damai sejahtera, sukacita, berkat rohani, jasmani dan ilahi dicurahkan dari Yesus Tuhan kita dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua di dalam perlindungan dan kuasa-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anugerahnya ya ampuniku dan bebas.